Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Niswa, masih dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eksponensial, masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu KD 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual beserta keberkaitannya. Sedangkan KD 4.1 berbunyi menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah menentukan penyelesaian persamaan eksponen. Jadi pada sesi kali ini khusus kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang persamaan eksponen, coba kita ingat dulu, apa sih sebenarnya persamaan itu? Ya, persamaan itu adalah kalimat yang masih terbuka, yang belum bisa dikatakan nilai kebenarannya. Jadi cirinya masih memuat variabel. Nah, tujuan kita membahas persamaan eksponen ini adalah kita mencari nilai variabel-variabel tersebut agar persamaan itu menjadi kesamaan yang bernilai benar. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang persamaan, baik itu persamaan linier maupun persamaan kuadrat. Ya, sekarang kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Persamaan yang sebelumnya kalian pelajari, contohnya di situ ada X min 3 sama dengan 5. Nah, ini contohnya persamaan. Persamaan ini akan bernilai benar jika X ini kita ganti dengan angka 8. Jadi 8 min 3 sama dengan 5, bernilai benar. Jika X-nya kita ganti selain 8, maka persamaan ini akan menjadi kesamaan, ya, yang bernilai salah. Nah, ini contohnya persamaan linier. Variabelnya ini ya berupa variabel X pada umumnya dia pangkat 1. Kalau persamaan kuadrat, ya, contohnya X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini variabelnya X, ya, pangkat tertingginya 2. Maka ini disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, yang akan kita bahas ini adalah persamaan eksponen. Nah, kata-kata eksponen ini, ya, dia menunjukkan bentuk pangkat. Maka variabel yang dimaksud di sini adalah variabel yang ada pada bentuk pangkatnya. Nah, ini salah satu bentuk persamaan eksponen. Ya, yang pertama A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Dengan A lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Maka fx-nya sama dengan p. Nah, lihat di sini bilangan pokoknya harus sama. Coba kita bahas contoh 1. Tentukan penyelesaian persamaan 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Kalau kita melihat ke bentuk pada yang pertama ini, maka bilangan pokoknya kan harus sama. Di sini ada bilangan pokok 2. Di sini ada angka 32. 32 ini kita ubah menjadi bilangan pokok 2. Ya. Nah, coba kita bahas penyelesaiannya. Kita tulis 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Nah, karena bilangan pokoknya ini sudah sama, ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan, berarti pangkatnya juga harus sama. Sehingga kita tulis 2x min 1 sama dengan 5. Nah, ini diselesaikan 2x sama dengan 5. Ini untuk menghilangkan angka 1, ini min 1 ditambah 1, berarti ini juga tambah 1 plus 1, sehingga 2x sama dengan 6. Nah, x-nya sama dengan 3. Oke, coba jika disubstitusi ke sini 2 pangkat, nah 2 kali 3 6, 6 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32, benar kan? Ya, inilah cara menyelesaikan
bentuk persamaan eksponen yang pertama. Nah, di situ ada soal ya. Nah, soalnya hampir mirip. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, di sini ada kata-kata himpunan penyelesaian. Berarti penulisannya harus sesuai ya dengan syarat himpunan. Karena di sini tidak ada kata himpunan, maka cukup di sini penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Nah, oke. Berikutnya masih bentuk yang pertama. Nah, kita bahas untuk contoh yang kedua dulu. Oke. Tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, kalau tadi ruas kirinya ya dan ruas kanannya bilangan pokoknya 2. Coba sekarang kita perhatikan. Di sini ada 3 pangkat X. Ini 9 pangkat X min 1. Ini 243 dalam bentuk akar. Nah, kelihatan ya di sini bentuk bilangan pokoknya itu angka 3 sepertinya. Ya, kita tulis menjadi 3 pangkat X, 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Oke, di sini pangkat X min 1, 243 ini bisa kita tulis menjadi akar berapa ini? 243 itu 3 pangkat 5. Ya, oke. Nah, ingat sifat-sifat eksponen ya, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau ada bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Jika ini ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan ya. Nah, coba kita sederhanakan. Ini 3 pangkat X ya, kita sederhanakan dulu. 3 pangkat 2 kali X berarti 2X. 2 ini kali min 1 berarti min 2 sama dengan, nah ini bentuk akar. Bentuk akar ya, di sini kita ubah menjadi dalam bentuk pangkat. Ini menjadi pangkat 5/2 ya. Masih ingat ya sifat-sifat eksponennya. Oke, sekarang ini bentuk perkalian, berarti pangkatnya ditambah. X ditambah 2X min 2 gitu ya, sama dengan 3 pangkat 5/2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama sehingga hampir sama dengan bentuk yang pertama tadi ya kan. Nah, hanya bilangan pokoknya saja yang berbeda. Sekarang karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tulis ini X plus 2X min 2 sama dengan 5/2 ya. Oke, nah sekarang X ditambah 2X jadinya berapa? 3X min 2 ya. 3X min 2 sama dengan 5/2. Supaya tidak ada bentuk pecahan, coba kita kalikan dengan angka 2. Nah, sehingga 3X kali 2 menjadi 6X, min 2 kali 2 menjadi min 4, 5/2 kali 2 menjadi 5. Nah, sekarang min 4 ini kita habiskan, berarti harus tambah 4, berarti ruas kanan harus tambah 4 ya. 6X sama dengan 5 plus 4 ya. 6X sama dengan 9. Nah, X-nya ketemu berapa? 9/6. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3, berarti 3/2. Ya. Nah, kalau ada perintahnya di sini tentukan himpunan penyelesaian, maka penulisannya harus diberi tanda kurung kurawal ya. Nah, 3/2. Nah, ini penulisannya himpunan. Oke, ya. Atau gimana? Bentuk yang lain. Nah, X sedemikian hingga X-nya sama dengan
3/2. X-nya anggota bilangan real. Nah, itu salah satu cara penulisan himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, di situ ada soal lagi, soal nomor 2. Soal nomor 2 juga hampir mirip dengan contoh soal ini. Silakan kalian kerjakan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk berikutnya, bentuk yang kedua. Nah, di sini masih bilangan pokoknya A ya. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka Fx sama dengan Gx. Kalau tadi hanya satu ruas ini yang ada variabelnya. Sekarang ruas yang kanan juga ada variabelnya, ya. Nah, caranya sama ternyata. Nah, tentukan penyelesaian persamaan 9 pangkat x-1 sama dengan 1/3 pangkat 4x-1. Oke. Nah, caranya sama. Coba perhatikan di situ bilangan pokoknya adalah angka 3 juga ya. 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Di situ pangkat berapa? X min 1 sama dengan, nah, 1/3-nya kita ubah juga menjadi bilangan pokoknya 3. Berarti 3 pangkat min 1. Nah, baru kita pangkatkan lagi 4x min 1. Sekarang kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, ingat sifatnya pangkatnya dikalikan. Jadinya 3 pangkat 2x min 2 sama dengan 3 pangkat min 4x plus 1. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Sekarang kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita selesaikan di sini ya. Ini adalah Fx, ini adalah Gx, gitu ya. Sehingga 2x min 2 sama dengan min 4x plus 1. Oke. Nah, supaya mudah, kelompokkan yang sama variabel di situ. 2x ini min 4, pindahkan ruas jadi plus 4x ya, sama dengan 1, ini min 2, pindahkan ruas jadi plus 2. Jadinya sama dengan ya 6x sama dengan 3. X-nya sama dengan 3/6. Berapa sih 3/6 itu bentuk sederhananya? Yaitu setengah. Oke. Ya, mudah ya? Oke. Nah, masih ada soal lagi. Nah, soal nomor 3. Ya, 4 pangkat X plus 3 sama dengan akar 8 pangkat akar dari 8 pangkat X plus 5. Silahkan selesaikan dengan cara yang sama. Ini bilangan pokoknya udah kelihatan. 2 kelihatannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga masih bilangan bilangan pokoknya berubah. Di sini yang ruas kanan. Nah, ini A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1, B juga tidak sama dengan 1. Maka Fx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini ada bilangan pokok yang berbeda. Pangkatnya sama. Kok bisa hasil perpangkatannya bernilai sama, kan begitu? Maka bisa kita simpulkan bahwa pangkatnya ini pasti sama dengan 0. Karena berapapun bilangan A dan B bedanya, ya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama-sama 1. Oke, kita langsung bahas contoh soal. Ya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan ini 5 pangkat X kuadrat min X min 2 sama dengan 7 pangkat X kuadrat min X min 2. Ya, ini bilangan pokoknya tidak sama, tetapi pangkatnya sama. Kok nilainya sama? Berarti pangkatnya sama dengan 0, kan gitu ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Masih ingat untuk persamaan apa ini bentuknya? Persamaan kuadrat. Nah, untuk
untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada caranya dengan memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Kebetulan ini coba kita faktorkan, bisakah? Nah, X, nah kan begini ya biasanya ya, X. Nah, cari jika dijumlahkan hasilnya min 1 dikalikan hasilnya min 2. Faktornya dari min 2 itu adalah min 1 dan 2. Atau min 2 itu bisa kemungkinannya 1 dan min 2. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya min 2, ini kita kalikan hasilnya min 2. Tetapi kalau ini kita jumlahkan ya hasilnya 1. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya min 1. Di sini min 1 yang diminta. Berarti yang bawah ini ya 1 dan min 2. Berarti ini plus 1 min 2 sama dengan 0. Nah, di sini bentuk perkalian. Jika ada bilangan A kali B sama dengan 0, maka kesimpulannya apa? Bisa A-nya sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0, kan begitu. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan X plus 1 sama dengan 0 gitu ya, atau X min 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Nah, karena yang diminta himpunan penyelesaian, oke, saya tulis dalam bentuk himpunan. Nah, berarti min 1 dan 2. Oke. Ini himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Oke. Ya. Berikutnya ada soal lagi tuh, soal nomor 4. Jika X1 dan X2 merupakan solusi dari persamaan ini. Ya. Bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama. Ya. Nah, ini harusnya plus 3, nggak kelihatan situ ketutupan ini ya. Oke. Maka nilai dari X1 kali X2, kan di sini bentuknya kuadrat ya, berarti ada dua nilai X yang memenuhi, sama kayak sini. Kalau sudah ketemu kalikan X1 kali X2. Nah, berikutnya sekarang bentuk yang keempat. Nah, coba diperhatikan, tadi A dan B beda bilangan pokoknya, tetapi pangkatnya sama, maka diputuskan bahwa Fx-nya sama dengan 0 ya, karena berapapun A dan B-nya kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Tetapi di sini beda. Fx ini Gx ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada dua kemungkinan ya. Fx sama dengan 0 dan Gx-nya juga harus sama dengan 0. Karena di sini bilangan pokoknya beda. Karena yang diminta adalah ruas kiri dan ruas kanan, hasil pangkatnya harus sama, maka Fx dan Gx-nya juga harus sama, yaitu 0, kan begitu ya. Oke, nah yang kedua ya bisa kita rubah ke dalam bentuk logaritma. Namun untuk yang bentuk logaritma ini kita pending dulu. Kenapa? Karena kita belum membahas materi logaritma. Coba kita perhatikan contohnya satu dulu ya. Tentukan penyelesaian persamaan dari 6 pangkat X plus 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat plus 3X plus 2. Lihat di sini bilangan pokoknya beda ya. Kemudian pangkatnya juga fungsinya beda. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa di situ Fx-nya sama dengan X plus 1 dan Gx-nya sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, tadi kita akan coba yang kemungkinan pertama di sini ya. Fx dan Gx dua-duanya harus sama dengan 0. Kalau salah satu ya tidak memenuhi ya tidak bisa. Ya. Oke. Nah, berarti Fx-nya ini harus sama dengan 0. Karena Fx sama dengan X plus 1, berarti X plus 1-nya harus sama dengan 0. Nah, ketemu X-nya sama dengan min 1. Oke, bagaimana dengan Gx? Coba diperhatikan di situ bentuknya bentuk kuadrat, ya.
X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Masih dengan cara yang sama tadi, coba kita faktorkan ya. Nah, berapa nilai yang dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya 3, yaitu plus 2 dan plus 1. Kalau begitu ya, X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 1 nya sama dengan 0 kan gitu ya. Ini tadi masih sama dengan 0 ya. Oke, X nya sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1. Ingat tadi dua-duanya ya harus sama dengan 0. Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Salah satu saja tidak dipenuhi maka tidak bisa. Nah, perhatikan di sini. Untuk Fx menemukan nilai X sama dengan min 1, untuk Gx nya menemukan nilai X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1. Maka min 2 ini tidak memenuhi karena tidak ada di Fx, kan gitu ya. Nah, berarti yang menjadi penyelesaian adalah yang mana? Penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1. Ini penyelesaiannya. Nah, kenapa min 2 bukan? Coba aja kita substitusi. Min 2 masukkan ke sini. Min 2 ditambah 1, hasilnya berapa? Min 1 kan? Padahal tadi Fx harus 0. Kalau min 2 masuk ke sini, memang hasilnya 0, tetapi tidak untuk Fx. Ya, oke. Ini nilai X-nya sama dengan min 1 ya. Nah, coba berikutnya. Oh, ada soal lagi. Ini soal yang kelima ya. Nah, ikuti dengan cara yang sama seperti ini. Selesaikan, cari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Baiklah. Nah, ternyata masih ada bentuk lagi, bentuk yang kelima. Bentuknya sudah fungsi, pangkat fungsi, tapi tidak kita bahas sekarang. Akan kita bahas pada sesi berikutnya. Penasaran? Tunggu di sesi berikutnya ya. Oke, baik, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.